Pin, dari tadi pagi loh Pin, main HP terus. Sekarang bersihkan bukumu itu, dari tadi berserak-serak. Selesai belajar bukannya lagi dibersihkan, malah langsung main HP. Sekarang bersihkan itu bukumu. Nantilah Kak. Kenapa nanti-nanti? Ntar lagi mama udah pulang, kita dua kena marah. Sekarang bersihkan bukumu Pin. Nantilah Kak. Gimana sih dibilangin juga nggak bisa. Gak enak pun punya kakak disuruh-suruh terus dari tadi. Aku lagi main HP disuruh-suruh. Kayak gak ada orang lain kalau lagi main disuruh-suruh. Kayak gak ada orang lain di rumah kami. Kayak aku aja disuruh-suruh dari tadi sama kakak. Gak ada pun punya kakak. Halo Bang, kenapa abang murung kali? Iya, tadi abang disuruh-suruh terus sama kakak abang. Iya sama kakakku juga. Pas lagi main enak kali di situ baru dipanggil. Iya ya, kita pergi aja yuk dari rumah jauh-jauh aja kita main di cari rumah. teman baru kan. Iya, gue usah main di rumah nanti ada kakak. Halo Bang Arif, Arvin, kenapa muka kalian burung kali? Iya. Kakak aku sama kakaknya Bang Arif suka marah-marah. Iya, jadi kami mau pergi dari rumah jauh-jauh mainnya. Jangan, nanti kakak kita kesusahan menyari. Kan kakak kita pernah menjaga kita. Kamu kan gak punya kakak, Bos. Jadi Iya. gak tahu cara merasakan dimarahi kakak. Pin kita pergi aja yuk. Kan dia gak punya kakak. Kita nggak boleh bertengkar. Nanti kalau kita bertengkar kita merusak kesatuan tubuh Kristus. Makanya kita nggak mau bertengkar. Ayo Bang Arif, Arfi minta maaf sama kakaknya yuk. Dia juga dia. Iya sih. Kita Iya minta maaf yuk sama kak kita. yuk. Kakak, Apa Pin? maaf ya kak tadi kak pas aku marah-marah tadi kak. Iya, sekarang bukunya udah dibersihkan, udah dibereskan. Belum kak, tapi aku minta maaf terus itu langsung merapikan buku kak. Oke lah, sekarang kita harus menjaga kesatuan kita di dalam rumah ya. Oke Oke, kak. sekarang kita bereskan buku-bukumu ya Pin. Oke kak. Halo Bang Tali. Halo Arvin, wah Arvin ganteng kali hari ini. Mau ngapain kita Pin sini Pin? Kita mau ibadah. Oh mau ibadah, mau puji Tuhan ya? Iya Bang. Iya, Pin. Sebelum puji Tuhan kita punya kata kunci loh Pin hari ini. Apa itu Bang? Kata kuncinya yaitu aku dan kamu satu di dalam Kristus. Bisa Oke, ya? Bang, bisa, Oke, sama-sama kita sebutkan dengan teman-teman yang ada di rumah. 1, 2, 3, ya. Aku dan kamu satu di dalam Kristus. Oke, Pin, ngomong-ngomong yang satu itu seperti apa ya? Bisa seperti mentega dan roti ya kan? Iya. Iya kan? Iya Bang. Bisa juga dengan baju dengan celana. Nah, iya. Iya kan? Iya. Oke. Nah teman-teman, ayo kita sama-sama puji Tuhan yuk. Ayo semuanya tepuk tangan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Yuk. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan
bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Wah, jagoan-jagoan sigu. Kita sebutkan yuk kata kunci kita sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku dan kamu satu di dalam Kristus. Oke teman-teman, kita mau lanjutkan lagu Yesus Pokok. Oke teman-teman, kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau mengatakan ayat firman kita pada hari ini. Dari 2 Korintus 9 ayat 6.
camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengabulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, ganti Bapa, kami mengumpulkan persembahan kami Bapa, ganti persembahan kami Bapa, supaya berkenan kepada Bapa. Ganti Bapa, kami mengumpulkan persembahan kami Bapa, supaya persembahan kami ini berguna Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Berkumpul bersama saudara Oke adik-adik, jagoan Sigu, kita sembah Tuhan ya. Ayo semuanya siapkan hatinya. Kita mau berdoa, kita mau puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami kembali Tuhan Yesus beribadah. Engkau yang jadikan kami satu Tuhan. Buat anak-anak Sigu agar mengerti bahwa mereka satu di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, dengan hancurkan hati kami datang kepadamu Tuhan, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
hancur hati kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami satu di dalam-Mu Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami, bagi setiap jagoan-jagoan Sigu dimanapun saja mereka berada Tuhan Yesus. Ketika Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan, kami menyalurkannya kepada orang lain. Kami mengasihi orang lain Tuhan. Kami mau menjaga kesatuan kami sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau memperhatikan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, bantu anak-anak sekolah minggu hari ini, jagoan-jagoan Sigu untuk mengerti firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jagoan Sigu. Selamat hari Minggu jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah. Wah, hari ini Kak Silva benar-benar bersemangat loh ketemu dengan jagoan Sigu. Nah, jagoan Sigu, siapa nih yang dari tadi sudah nungguin untuk ibadah gereja kelas kecil? Kak Silva nggak lihat sih memang, tapi Kak Silva percaya ya, jagoan-jagoan Sigu sudah menunggu dari awal. Nah, tadi kalau kalian menonton dari awal, ataupun yang datangnya telat, nggak apa-apa nih, Kak Silva sekedar mau mengulang nih. Di awal tadi, jagoan Sigu ada cerita tentang Arvin sama Arif loh. Nah, Arvin dan Arifnya ngapain? Mereka sepertinya ya tadi kesel sama kakak-kakak mereka. Sampai-sampai nih mereka akhirnya saling mengajak, yuk kita main di luar yuk. Mereka nggak mau nih main di rumah. Kenapa? Males, takut disuruh-suruh. Mereka nggak mau disuruh-suruh. Nah, jagoan Sigu yang ada di rumah, Kak Silva mau tanya nih, siapa di antara kalian yang punya pengalaman nih? Yang pengalaman pertama nih, pernah nggak kalian dimusuhin sama teman kalian waktu lagi main-main? Waktu main-main ada teman yang bilang, jangan temenin dong dia, aku lagi marah sama dia, aku lagi kesel sama dia, gak usah deh yang ditemenin. Akhirnya kalian dicuekin. Pernah nggak mengalami itu? Wah, ada yang pernah. Nah kalau gitu Kak Silva mau tanya lagi sama jagoan Sigu. Pernah nggak kalian waktu lagi bermain-main nih sama teman kalian, tiba-tiba ada teman yang kalian gak suka. Terus kalian bilang sama teman-teman kalian, ayo dong kita gak usah kawan sama dia.
Aku kesel kali sama dia. Gak enak temenan sama dia. Dia itu suka gangguin. Nah, adakah yang pernah begitu? Wah, jagoan Sigu. Kalau kalian pernah mengalami hal itu, dua-duanya itu membuat kita mengalami perpecahan. Nah, ingat ya jagoan Sigu, yang namanya bertengkar, berselisih, itu mengakibatkan perpecahan. Nah, jagoan Sigu, perpecahan itu membuat kita saling menghindari satu sama lain. Kita nggak mau ketemu, dan akhirnya apa? Tidak ada kesatuan hati. Padahal ya jagoan Sigu, Tuhan sangat menyukai kita supaya tetap bersatu hati. Satu dengan yang lainnya, kita deket, kompak, sepakat, bersatu hati. Nah, pertanyaannya nih ya Kak Silva, gimana sih caranya supaya kita hidup dalam kesatuan hati? Jagoan Sigu, cara supaya kita hidup dalam kesatuan hati, yaitu setiap kita harus hidup di dalam kasih. Nah, setiap kita harus hidup di dalam kasih. Supaya apa? Supaya kita memiliki kesatuan hati satu dengan yang lain. Baik di antara kita dengan teman-teman, di antara kita dengan keluarga. Karena kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, jadi jagoan Sigu, hidup di dalam kasih itu penting. Kak Silva, pertanyaannya nih ya, gimana sih caranya hidup di dalam kasih? Nah, jagoan Sigu, supaya kita bisa hidup di dalam kasih, Kak Silva mau jagoan Sigu supaya membaca firman Tuhan dari ini nih, Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nanti anak-anak Sigu yang di rumah, jagoan-jagoan Sigu, para murid Kristus yang di rumah, minta tolong sama mama papa. Mama papa tolong bacain dong firman Tuhan buatku dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Oke, jagoan Sigu, ayo sebentar kita buka firman Tuhan. Kita mau baca dulu dari Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi jagoan Sigu, murid Kristus yang luar biasa yang ada di rumah, firman Tuhan berkata tentang hidup dalam kasih, yaitu hendaklah kasih kita jangan pura-pura. Nah, jadi kalau kita mengasihi orang, gak boleh tuh pura-pura. Kita pura-pura mengasihi, tapi ada mau yang lain, ada niat yang lain. Gak boleh. Kita pura-pura baik sama teman kita, tapi sebenarnya kita pengen minta tolong bantuannya lebih banyak. Gak boleh jagoan Sigu. Kita harus benar-benar tulus mengasihi. Kita harus benar-benar mengasihi dengan hati kita yang benar-benar sayang seperti kasih Kristus. Dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 ini kita belajar ya jagoan Sigu, supaya kita hidup dalam kasih, kita harus yang pertama ya, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, kita harus hidup saling mengasihi. Jadi kalau saling mengasihi, kalau ada orang yang misalnya membuat kalian kesal, seperti saudara kalian di rumah, teman-teman di gereja, kalau mereka membuat kalian kesal, sebaiknya kalian menyelesaikan, minta maaf, memberi pengampunan, supaya apa? Supaya kita bisa hidup saling mengasihi. Yang ketiga, kita bisa saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan hormat yang begini, hormat gerak. Bukan jagoan Sigu. Tapi artinya kalau kita ketemu dengan saudara kita seiman atau sama orang tua kita duluan menyapa baik-baik. Halo Pak, halo Bu. Nah, itu artinya kita saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, jagoan Sigu, ada lagi nih yang lain. Caranya supaya kita hidup di dalam kasih. Yaitu kita mau membantu orang lain yang dalam kekurangan. Contohnya nih jagoan Sigu,
kalau kalian tahu ada teman-teman kalian di gereja ya, di gereja Sigu yang sedang mengalami kesusahan. Atau mungkin rumahnya sedang terkena banjir atau apapun. Nah, orang-orang seperti itu sebenarnya sedang butuh bantuan. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Kita memberi pertolongan kepada orang yang kekurangan. Nah, kemudian supaya kita bisa hidup dalam kasih, kita juga Jagoan Sigu kalau ketemu sama orang lain yang sedang butuh tumpangan, ya kita memberi tumpangan. Nah, Kak Silva pernah lihat nih ya, di jalan ya, ada satu ibu-ibu lagi naik kereta bersama anaknya nih. Nah, ternyata dia melihat ada tetangganya yang lagi jalan. Nah, tetangganya ini jalan karena nggak ada angkutan yang lewat. Akhirnya apa Jagoan Sigu? Dia berhenti dan dia menawarkan tumpangan. Dia memberi tempat supaya si ibu-ibu ini bisa pulang bersama dengan dia. Nah, jadi Jagoan Sigu yang di rumah, kalau kita memberi tumpangan kepada orang lain, itu juga membuktikan bahwa kita hidup di dalam kasih. Nah, Jagoan Sigu, kalau kita hidup di dalam kasih, maka setiap orang yang menyakiti kita nggak perlu balas. Kita nggak perlu mikirin nih, apa ya aku balas nih ya. Teman yang sudah gangguin aku balas balik. Nah, nggak boleh Jagoan Sigu. Orang yang hidup di dalam kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi setiap kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau kita membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, Jagoan Sigu, maka kita percaya orang-orang itu pun akan berubah. Nah, kalau kita mengerjakan hal ini Jagoan Sigu, berarti kita ya sama seperti firman Tuhan, kita meneladani firman Tuhan, kita meneladani Kristus. Kenapa? Karena kita adalah murid Kristus. Dan sekarang Jagoan Sigu, kembali kita baca yuk firman Tuhan dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Jagoan Sigu, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini yang diambil dari Roma tadi, Roma 12 ya, supaya kita hidup di dalam kasih sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat. Nah, jadi tadi kita sudah baca, kita bisa teladani, kita harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin Jagoan Sigu yang di rumah. Oke, Jagoan Sigu yang di rumah, kita mau tonton satu kisah ini yang diambil dari Alkitab juga. Nah, dari kisah ini coba ya Jagoan Sigu sama-sama kita lihat apa yang menjadi firman Tuhan. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri di hadapan orang banyak dan bersaksi dengan suara yang nyaring. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul di rumah-rumah untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul pun dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan masih banyak mujizat lainnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pak, ini ada makanan untuk Bapak, makanlah. Terima kasih anak muda, Tuhan memberkatimu juga.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, jagoan Sigu, jemaat mula-mula yang kita tonton dalam video tadi, itu adalah lambang dari hidup di dalam kasih. Mereka suka saling membagi, saling memberi, saling memberkati, saling berdoa. Mereka tidak bertengkar, justru mereka rendah hati satu dengan yang lain. Nah, kisah hidup jemaat mula-mula mengajarkan kita apa? Supaya kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih membuat kita menjadi sehati. Sama seperti kata kunci kita hari ini adalah aku, kamu, satu di dalam Kristus. Nah, jadi jagoan Sigu yang di rumah, murid-murid Kristus yang luar biasa, sebagai murid-murid Tuhan juga, kita mau meneladani firman Tuhan. Ayo kita hidup dalam kasih, menghindari yang namanya perpecahan. Jangan mau dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit membalas dendam. Jangan ya jagoan Sigu. Dari kisah hidup jemaat mula-mula kita belajar yang namanya kesatuan hati. Kalau kita hidup dalam kasih, maka satu dengan yang lain kita menjadi anak-anak yang sehati. Amin jagoan Sigu. Puji Tuhan buat hari ini kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Kak Silva percaya firman yang hari ini kalian dengar itu akan bertumbuh dalam hati kalian dan berbuah lewat hidup kalian. Nah, jagoan Sigu, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo jagoan Sigu yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Yang boleh menjadi teladan, yang boleh kami ikuti dalam hidup kami. Hari ini kami belajar hidup dalam kasih. Supaya kami bisa bersehati satu dengan yang lain. Supaya kami bisa saling sehati antara keluarga satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami berdoa Bapa untuk hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang mendidik kami, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang mengajarkan kami. Supaya dalam minggu-minggu ini, firman Tuhan ini kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Aku juga berdoa buat jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah. Setiap jagoan-jagoan Sigu yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan firman ini kepada mereka. Biar mereka belajar menjadi satu sama seperti Tuhan juga satu. Kristus satu. Seperti Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadi satu. Biarlah jagoan-jagoan Sigu di rumah satu hati bersama dengan kakak, adik dan keluarga mereka. Begitu juga dengan orang tua mereka. Mereka tidak mau hidup dalam perpecahan. Mereka tidak mau tinggal di dalam keributan, di dalam pertengkaran. Tuhan Yesus pimpinlah kami supaya kami semuanya bisa mengerjakan firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biar Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Baik para jagoan Sigu yang di rumah, begitu juga orang tua, bahkan setiap kami para pembina. Berkatilah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semakin hari kami semakin mencintai firman-Mu, semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Pengumuman ibadah anak Sigu minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online di YouTube. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia melakukan saat teduh dan melaporkannya ke grup WhatsApp setiap hari. Yang ketiga, jika jaringan persembahannya sudah penuh, dapat diantar ke gereja. Dan yang keempat, bagi anak yang mau melayani, harap hubungi pembina gereja anak Sigu.
Ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Jagoan Sigu, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari hari ini menyertai kamu sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang bersyukur sama-sama katakan amin. Ayo ke sini yang melayani hari ini yuk. Oke. Kami yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.